kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumelar dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang selalu menemani Anda di hari-hari Anda, mengisi waktu-waktu Anda dan hati Anda yang kosong. Gak segitu juga kali. Kita selalu sharing-sharing dengan sharing-sharing tentang momen-momen yang sedang viral atau misalnya pertanyaan-pertanyaan dari viewers juga kita selalu jawab menggunakan video, dan juga ada tentang sharing parenting, coaching, motivasi atau hal-hal yang penting lah yang sedang dibahas di zaman sekarang gitu ya. Dan juga kita sediakan di link deskripsi untuk bergabung melalui WA dan Telegramnya. Silahkan akses saja sepuasnya, dan juga ada untuk membaca artikelnya juga, yaitu di Beyond Education Podcast blogspot.com. Nah, silakan bagi yang suka membaca langsung saja kunjungi blogspot kami. Di sana ada artikel 2 hari sekali juga, itu update terus. Dan juga kalau mau bertanya bisa melalui komentar, bisa kolom komentar boleh, link deskripsi boleh, atau misalnya link Google Form boleh. Langsung saja diklik ya. Dan sore hari ini bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman, gimana Gong? Viewers kita ada yang bertanya lagi nih Pak. Namanya nih. Pak Dito. Pak Dito ya. Pak Dito ini adalah seorang pengurus organisasi swadaya masyarakat lah Pak. Oh, LSM gitu. Ya, LSM. Okay. Jadi nggak tahu daerahnya di mana. Dia memperkenalkan dirinya seperti itu. Pak Dito bertanya seperti ini Pak. Bagaimana cara mengubah kebiasaan atau menghilangkan kebiasaan suka menunda-nunda? Oke. Nah, biasa kan kalau dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah pekerjaan, menunda-nunda ini menjadi suatu penyakit. Jadi kebiasaan gitu ya. Apalagi dijadikan kebiasaan gitu kan. Suka menunda-nunda ini, aduh ya, namanya hidup kita merasa masih panjang gitu Pak ya. Iya. Masih ada hari besok. Iya. Belanda Besok masih aja, jauh gitu ya. Iya, Belanda nggak tahu kemana. Nah, bagaimana nih Pak cara-caranya agar mungkin lebih semangat lagi, atau bagaimana menghilangkan rasa menunda-nunda itu, sikap menunda-nunda itu Pak? Ya, jadi gini Gong, kalau kebiasaan menunda-nunda itu adalah hal yang normal ya, bisa terjadi sama siapa saja. Nah, tetapi masalahnya Gong, ketika kita ingin mengatasi masalah yang seperti ini, harus ada keinginan yang kuat terlebih dahulu di dalam diri kita gitu. Kita harus tanya ke diri kita, mengapa hal ini bisa menjadi kebiasaan kita. Apakah ada sesuatu yang kita takutkan dengan keadaan yang seperti saat ini? Karena kalau kita belum tahu mengapa kita menunda-nunda, akhirnya kita sulit untuk bisa mengatasinya. Jadi kita nggak sadar sebenarnya. Iya, kita nggak sadar. Kalau kita tuh sedang menunda. Benar. Oh, iya. Kadang kan ada suatu, misalnya pekerjaan yang kita tunda itu diakibatkan kita ada rasa takut kalau kita kerjakan pekerjaan itu, kita tidak bisa memberikan yang maksimal misalnya. Itu menunda yang baik ya. Kenapa? Itu menunda yang baik ya. Ya, tapi kalau kelamaan masalahnya. Iya. Biasanya kan kita sering mengulur waktu gitu. Ya, kita harus merasa bahwa segala sesuatunya itu harus sempurna terlebih dahulu. Baru kita mau mengerjakannya. Iya, makanya kita tunda ini. Makanya kita tunda, karena kita takut bikin kesalahan. Nah, tetapi masalahnya kalau kita terlalu overthinking, nah akhirnya kita mengalami suatu masalah gitu di dalam kehidupan kita. Karena sesuatu yang kita pikir secara berlebihan membuat diri kita tuh menjadi stuck gitu, Bang. Karena kita takut melakukan kesalahan. Iya, betul. Padahal kesalahan ini itu adalah hal yang wajar gitu. Kalau kita mencoba sesuatu, ya. Nah, tapi kalau misalnya kita orangnya sangat perfeksionis gitu ya, takut mendapatkan feedback yang kurang tepat gitu menurut kita dari orang lain, akhirnya ini gue yang menahan diri kita gitu. Kita terus menunda apa yang seharusnya kita kerjakan. Misalnya gini deh contohnya, kita ingin menulis sebuah buku, ya. Pekerjaan menulis ini kan bukan suatu pekerjaan yang mudah juga ya. Karena apa? Karena membutuhkan tingkat konsentrasi yang benar-benar luar biasa gitu. Kita harus bisa konsisten gitu dalam hal menulis gitu. Nah,
Tetapi kalau sebelum menulis saja kita sudah memiliki imajinasi Yang aneh-aneh. yang aneh-aneh. Misalnya nanti hasil tulisan saya bagaimana ya, Iya, itu bisa begitu diterima nggak ya? Jadi kagak jadi nulis. Jadi kagak jadi nulis gitu. Iya. Kita udah ketakutan di awal. Iya, betul. Padahal menulis aja belum. Akhirnya kita tunda lagi. Iya. Besok aja deh, Iya. ya kan? Ini juga saya alami, Bung. Iya. Karena apa? Ini secara natural ya. Betul. Sikap menunda-nunda itu kesannya kayaknya normal. Tetapi kalau kita pikirkan lagi, betul. kebiasaan ini bisa menjadi bumerang bagi kehidupan kita. Kita akan sulit bisa meraih prestasi karena tidak ada action yang kita kerjakan. Iya, dengan cara menunda itu sebenarnya kita tidak melakukan apa-apa ya, Pak. Benar. Diam di tempat. Iya, kita berada di zona nyaman. Karena kita takut mendapatkan tantangan baru, masalah baru sebagai konsekuensinya. Nah, di sini makanya setiap orang yang menyadari gitu ya bahwa dirinya itu senang menunda-nunda, coba introspeksi diri dulu di awal. Mengapa nih saya memiliki kebiasaan ini? Di list gitu. Kita list apa yang menyebabkan kita menunda-nunda. Kadang karena kita hanya memiliki alasan itu di benak kita saja, tidak kita tuliskan. Akhirnya hal itu kesannya suatu hal yang besar gitu. Karena sulit gitu kalau kita melawan diri sendiri masalahnya. Betul. Tapi kalau kita tuliskan gitu ya, kita coba lihat gitu, apa sih yang menyebabkan diri kita menunda-nunda gitu. Misalnya apakah itu sifat malas, ya kan kita list, malas gua gitu. Terus yang kedua, gua takut feedbacknya gitu ya, nggak diterima misalnya pekerjaan gua. Nah, hal-hal yang istilahnya kita rasakan itu menghambat, kita coba tuangkan di dalam tulisan. Jadi bisa terrepresentasikan gitu. Iya, Karena kalau misalnya kita taruh aja terus di dalam pikiran kita, itu dirasa bahwa hal itu memang menjadi kebenaran. Iya, benar. Padahal belum tentu ya. Iya. Karena sesuatu yang masih ada di benak kita, kebanyakan kita tuh akan merasa itu adalah sesuatu yang benar. Iya, betul. Karena apa? Karena hal itu belum kita tuangkan di dalam tulisan gitu. Kita belum kaji gitu ya. Belum kita kaji gitu. Benar, Bung. Makanya lebih baik kalau kita ingin melakukan introspeksi gitu ya. Kita coba kita buat list apa saja yang kita takutkan. Siapa tahu dari hasil kita kaji itu banyak hal yang tidak relevannya. Nah, akhirnya ketika kita sudah merasa banyak hal yang tidak relevan, kita merasa bahwa perilaku kita sebelumnya itu tidak patut kita lanjutkan lagi. Gitu. Harus ya kan? Langsung sikat. Benar. Itu menambah rasa percaya diri kita, Gung. Benar. Karena kan banyak orang yang menunda karena di awal dia tuh sudah merasakan sesuatu yang menahan dirinya gitu, ya. Tetapi kadang dia nggak tahu gitu apa yang menahan dirinya. Nah, ini yang harus kita coba cari tahu dulu gitu di awal. Nah, setelah kita cari tahu ternyata tidak relevan, ya sudah, kita langsung kerjakan aja. Jadi kita jangan menunggu sesuatu itu berdasarkan mood kita. Beneran. Iya, ntar tenggelam gitu di sana kan. Benar. Karena banyak orang nih, kalau dia bekerja sesuai dengan moodnya, akhirnya dia nggak kerja-kerja. Ya ini udah banyak terjadi, even sama saya gitu ya. Iya, mood itu ya. Aduh, gue nggak mood nih, misalnya bikin tulisan, ya udah gue nggak nulis. Iya. Gue nggak mood nih, kayaknya hari udah mendung gitu kan, udah hujan rintik-rintik, gitu. Kayaknya bakal hujan lebat, buset. Kita kayak pemerhati cuaca aja gitu kan. Kayak cenayang aja gitu. Nah, akhirnya kan karena kita terlalu banyak alasan yang kita buat, kita nggak melakukan apa-apa. Iya, betul. Akhirnya pekerjaan kita semakin menumpuk. Pas pekerjaan kita semakin menumpuk inilah, ini yang menjadi masalah utamanya. Ntar itulah yang dirasakan mungkin oleh beberapa yang dimaksud oleh Pak Dito itu mungkin itu. Gitu. Iya.
Jadi ditunda-tunda terus akhirnya nggak tercapai gitu. Nggak dikerjakan sama sekali. Nah, Bisa bubar. iya, karena sesuatu hal yang menumpuk itu sama saja gitu. Kita mencari penyakit gitu, ya, yang kita undang. Karena apa? Karena sesuatu yang semakin banyak yang harus kita kerjakan dalam satu waktu, Itu bikin kita kita bakalan kesulitan gitu. Apalagi kalau pekerjaan itu membutuhkan effort yang luar biasa. Nah, makanya di awal kita harus memaksakan diri kita dulu, Bung, untuk mau introspeksi diri dengan kita membuat list gitu. Mengapa sih saya menunda pekerjaan ini misalnya.